Hello everyone, Jessica Petra here. Oke, yang pertama, perkenalkan nama saya Jessica Petra Bondar dengan NIM 213304010263. Mahasiswa semester 2 dari Universitas Prima Indonesia tahun ajaran 2021-2022. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Bapak Hutua Samosir SPD MSI. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang materi perkuliahan saya, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, dengan topik karakteristik dan lingkungan sektor publik. Dalam pembahasan ini ada 5 subtopik. Yang pertama, membahas tentang pengertian dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, tujuan dari sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Yang keempat, apa sih peran akuntan dalam sistem akuntansi? Yang kelima, membahas tentang siklus dan proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan subtopik yang pertama, yaitu pengertian dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu sistem informasi dan akuntansi. Menurut Hals 2013, sistem adalah sekelompok 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Sternberg, sistem adalah suatu rangkaian dari 2 komponen atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan umum. Maka secara sederhananya dapat disimpulkan bahwa sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan umum. Contohnya, sistem komputer. Komputer akan bekerja jika ada komponen di dalamnya. Contohnya seperti prosesor, memori, dan lain sebagainya. Jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti, yang menyebabkan tujuan sistem tidak tercapai. Informasi adalah sebuah data yang diproses menjadi sebuah laporan yang berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor berinvestasi pada saham sebuah perusahaan, contohnya PT Indofood. Maka investor tersebut akan mencari informasi yang lengkap mengenai PT Indofood tersebut. Setelah mencari informasi yang lengkap, maka si investor dapat memutuskan untuk menjual, menanam modal dalam PT tersebut, atau membeli kembali saham tersebut. Yang berikutnya adalah akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang berhubungan tentang laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya, yang unsur sistemnya yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan sebuah informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi ialah sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan.
Istilah sistem informasi akuntansi mulai dipopulerkan mulai sekitar 1980-an. Sebelumnya, bidang ini disebut dengan sistem akuntansi. Menurut Mulyadi tahun 2016, sistem akuntansi ialah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan keuangan yang dibutuhkan oleh seorang manajemen yang berguna untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan. Subtopik yang kedua, tujuan sistem informasi akuntansi. Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi yang pertama, penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas, baik dalam bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya bersifat standar yang mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua itu pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Meningkatkan sistem informasi akuntansi harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Menurut Bartz and Gurnitzky, terdapat 6 komponen sistem informasi yang dikenal dengan 6 blok bangunan. Yang pertama, blok masukan. Yang kedua, blok model. Yang ketiga, blok keluaran. Yang keempat, blok teknologi. Yang kelima, blok basis data. Yang keenam, blok kendali. Yang pertama, blok masukan. Blok masukan merupakan kumpulan dari berbagai sistem dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi berbasis manual. Contoh, media perekaman adalah formulir atau dokumen transaksi. Saat ini, media perekam data bukan kertas, melainkan langsung melalui jaringan dan media elektronik. Contohnya, transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol dengan kartu e-tol, dan lain sebagainya. Yang kedua, blok model mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi dan perhitungan matematis, model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya, prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga, blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan, anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain-lain. Yang keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan kertas, tenaga ahli, perangkat lunak, jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima, blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas
dicatat dan disimpan di dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini, basis data tersimpan dalam perangkat komputer. Yang keenam, blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tindak wewenang, dan lain-lain. Yang keempat, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Apa sih peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi? Oke, yang pertama, akuntan sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal control dalam sistem. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk memberikan masukan ke pengembangan sistem jika terjadi permasalahan. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Yang kelima, akuntan sebagai auditor firm. Auditor firm dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Yang kelima, kita akan membahas tentang siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, siklus pendapatan; yang kedua, siklus pengeluaran; yang ketiga, siklus konversi; yang keempat, siklus SDM atau siklus sumber daya manusia. Yang berikutnya ialah siklus aset tetap. Dan yang terakhir ialah siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk, dan penjualan produk jadi kepada pemilik. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya sistem informasi akuntansi dirancang yang terdiri dari akuntansi pokok, yang kedua, sistem akuntansi piutang, yang ketiga, sistem akuntansi utang, yang keempat, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, yang kelima, sistem akuntansi biaya, yang keenam, sistem akuntansi kas, yang ketujuh, sistem akuntansi persediaan, dan yang kedelapan, sistem akuntansi aset tetap. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan tentang sistem informasi akuntansi. Semoga, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Oke, bye and see you.